Halo semuanya, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul A Million Ways to Die in the West. Film ini menceritakan tentang seorang peternak domba yang pengecut, namun dirinya jatuh cinta kepada istri dari seorang penjahat terkenal. So, bagaimana kisah lengkapnya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur filmnya. Film berlatar di Arizona pada tahun 1882, tempat yang keras di perbatasan Amerika bagi orang-orang susah. Setiap hari berjuang mempertahankan hidup, banyak penyakit merajalela, dan kekurangan makanan. Di sana terdapat seorang peternak domba yang pengecut bernama Albert. Albert tinggal bersama kedua orang tuanya di kota kecil bernama Old Stump. Suatu hari ia ditantang adu tembak ala koboi oleh seorang pria. Bukan tanpa alasan, domba-domba milik Albert telah merusak ladang si pria itu. Pria itu tidak terima dan menantang Albert adu tembak. Semua orang sudah siap menyaksikan duel tersebut termasuk pacarnya Albert yang bernama Louis. Namun karena Albert takut, ia malah bertingkah konyol di hadapan pria yang menantangnya. Dan Albert meminta damai kepada pria tersebut. Albert menjanjikan akan menjual dombanya dan hasil dari penjualan dombanya akan diberikan sebagai ganti rugi. Pria itu pun menerimanya dan orang-orang yang sudah menunggu untuk melihat adu tembak pun kecewa, termasuk pacarnya Albert, yaitu Louis. Karena sifat pengecut yang dimiliki oleh Albert, Louis pacarnya Albert pergi meninggalkan Albert. Hubungan antara Louis dan Albert pun putus. Di lain tempat, temannya Albert yang bernama Edward sedang menunggu pacarnya yang sedang bekerja sebagai pelacur. Pacarnya Albert bernama Ruth. Ketika mereka sudah bertemu, mereka berencana untuk melakukan piknik bersama di suatu tempat. Lalu ketika malam tiba, Edward dan Ruth mampir ke rumah Albert. Di sana mereka melihat Albert sedang galau karena habis diputusin. Sambil melihat foto-foto kenangan mereka, Albert tidak habis pikir hubungannya dengan Louis telah kandas di tengah jalan. Padahal ia sangat mencintai Louis. Louis lah yang membuat Albert bisa bertahan hidup di daerah perbatasan yang begitu keras. Untuk menenangkan pikirannya, Albert mengajak Edward dan Ruth mabuk di bar. Di bar, Albert mencurahkan hatinya kepada Edward dan Ruth, dan ia ingin bunuh diri saja. Albert sudah tidak tahan hidup di perbatasan yang begitu mengerikan, kotor, dan berbahaya. Banyak penyakit menular, kriminalitas, suku Indian, iklimnya, dan masih banyak yang lainnya. Dan tak lama, salah satu pekerja tambang yang sedang makan di bar mati mendadak disebabkan karena habis makan makanan pedas lalu ia kentut. Albert pun juga menjelaskan bagaimana kondisi di perbatasan begitu menyebalkan. Bahkan wali kota mereka yang sudah mati 3 hari tidak ada yang mengurusnya. Hingga serigala yang lapar memakan si wali kota. Begitu kerasnya hidup di perbatasan. Itulah mengapa Albert tidak kuat hidup di daerah tempat tinggalnya. Lalu ada salah satu pria yang tidak suka dengan ocehannya Albert di bar, yang mengatakan bahwa hidup di perbatasan begitu menyebalkan. Lalu si pria itu melempar Albert keluar bar. You shut up. Kemudian melihat Albert begitu frustasi setelah diputusin Louis, Ruth menyarankan Albert untuk pergi ke rumah Louis. Sambil mabuk, Albert pun pergi ke rumah Louis lalu menemui Louis yang sedang berada di rumahnya. Setibanya di sana, Albert meminta Louis untuk menerimanya kembali dan dia siap memperbaiki kesalahannya. Namun Louis sudah tidak suka lagi dengan Albert dan mengusir Albert dari rumahnya. Keesokan harinya, sekelompok perampok yang dipimpin oleh Kings Litterworth menembak mati pria tua di jalan, lalu mengambil sebongkahan emas milik si pria tua itu. Bukan hanya emas, dia juga mengambil map, lalu mengajak sebagian anak buahnya ikut dengannya untuk merampok di daerah yang lain. Sedangkan dia menyuruh istrinya yang bernama Anna untuk pergi ke Old Stump bersama Lewis, anak buahnya. Anna, we're gonna keep you out of harm's way. We'll stop. Di lain tempat, ketika Albert dan Edward sedang berjalan-jalan di kota, mereka melihat Louis sedang bersama Foy, seorang pengusaha obat penumbuh kumis. Foy jauh berbeda dengan Albert. Dia merupakan orang kaya di Old Stump. Usaha obat penumbuh kumisnya begitu terkenal di kalangan orang-orang Old Stump.
Albert yang melihat itu pun cemburu, namun ia menyadari tidak akan bisa mampu melawan Foy. Lalu perhatian Albert dan Edward teralihkan oleh kecelakaan yang menimpa seseorang yang sedang mengangkat balok es dan membuat mereka berdua sangat terkejut. Lalu mereka berdua menghadiri khotbah di gereja. Di sana pendeta memperkenalkan jemaah baru yang hadir, yaitu Anna dan Lewis yang baru saja datang ke Oldstone. Lalu di malam harinya di sebuah bar terjadi keributan yang disebabkan oleh Lewis menembak anak pendeta di bar. Bar pun menjadi tak terkendali. Orang-orang saling berkelahi. Albert dan Edward yang juga ada di bar pun tidak mau terlibat. Demi terlihat mereka sedang berkelahi, mereka malah bertingkah konyol. Yeah, nobody needs to get in on this. We're both getting hurt pretty badly. Di tengah keributan yang terjadi di bar, Albert menyelamatkan Anna dari kematian. Setelah menyelamatkan Anna, mereka saling mengenal satu sama lain. Anna menyembunyikan kebenaran dirinya ke Albert tentang dirinya yang merupakan istri dari penjahat yang terkenal dengan keahlian menembaknya. Anna mengaku bahwa dia dan Lewis merupakan saudara adik kakak yang baru pindah dari kota lain dan ingin membangun peternakan di Oldstone. Albert pun juga menceritakan ke Anna bahwa dirinya baru saja putus dengan seorang wanita yang sangat ia cintai, yaitu si Lewis. Lagi asik-asiknya bercerita, tiba-tiba ada ular yang datang ke mereka, hingga membuat mereka ketakutan. Keesokan harinya Albert mengajak Anna mendatangi sebuah festival. Betapa kagetnya Anna ketika mereka mau berfoto. Tukang fotonya mengalami kecelakaan. Kamera yang digunakan tiba-tiba meledak. Something like this happens. Every year people die. Lalu mereka bertemu dengan Foy dan Louis. Albert berencana untuk membuat Louis cemburu dengan keberadaan Anna bersamanya. Albert pun mengenalkan Anna ke Foy dan Louis. Setelah berkenalan, Foy menantang Albert taruhan menembak di sebuah permainan. Albert pun menerima tantangan tersebut. Namun Albert dikalahkan. Tidak terima Albert kalah, Anna menantang balik Foy. Dan tak disangka, Anna mengeluarkan kemampuan menembaknya dan berhasil mengalahkan Foy. Merasa dipecundangi oleh wanita, Foy malah mengejek dan mempermalukan Albert di depan umum. Albert yang tidak terima menantang kembali Foy dengan adu tembak ala koboi esok hari. Mengetahui bahwa Albert akan kalah dengan Foy, Anna menyarankan mereka berdua untuk duel dalam waktu seminggu. Anna menyarankan itu agar ia bisa melatih Albert. Lalu ketika mereka ingin pulang, mereka dikejutkan lagi dengan sebuah kecelakaan di dalam festival. Tiba-tiba ada banteng masuk dan menyeruduk seseorang hingga orang itu tewas. People die at the fair. Kemudian dalam seminggu Anna menghabiskan waktunya untuk melatih Albert cara menembak. Di sela-sela melatih, Anna juga tidak lupa dengan Lewis yang dipenjara akibat ia menembak anak pendeta. Setelah itu Anna melatih Albert lagi. Selama mereka berdua melakukan latihan menembak, mereka mulai dekat dan sudah merasa nyaman ketika bersama. Hubungan mereka semakin dekat ketika mereka mengikuti sebuah pesta pada malam sebelum duel. Lalu mereka menari bersama dengan penuh sukacita. Di pesta tersebut ada Foy dan Louis juga. Dan itu membuat Albert masih tidak terima perilaku Foy kepadanya. Melihat Albert merasa tidak nyaman dengan Foy, Anna mengajak Albert untuk pergi berduaan ke suatu tempat. Namun sebelum pergi, Anna menyiapkan dan memberikan sebuah obat pencahar untuk Foy secara diam-diam. Agar esok hari saat duel dimulai, Foy sakit perut dan terganggu dengan sakitnya itu. Lalu di bawah bintang-bintang pada saat malam hari, Albert dan Anna pergi berduaan ke ladang milik Albert. Albert mengucapkan terima kasih ke Anna yang telah melakukan hal baik kepadanya selama ia berkenalan. Albert merasa cukup percaya diri untuk duel esok hari dengan Foy berkat Anna yang selalu bersamanya. Esok hari adalah duel hidup atau mati bagi Albert. Albert pun memberikan sebuah hadiah berupa foto orang tersenyum kepada Anna sebagai tanda terima kasihnya. Anna pun suka dengan hadiahnya, karena bagi dirinya, ia baru pertama kali melihat orang tersenyum saat difoto. Karena pada zaman itu, butuh 30 detik untuk bisa difoto. Jadi orang yang tersenyum tersebut menahan senyumannya selama 30 detik. Dan ditambah lagi, dia berada di perbatasan yang kehidupannya begitu keras. Jadi sangat jarang melihat orang berfoto dengan bersenyum. Lalu di malam itu pula, perasaan mereka semakin dekat dan tumbuhlah benih-benih cinta terhadap mereka berdua. Di bawah bintang-bintang pada malam hari dengan sebotol whisky yang mereka minum, mereka mengagumi satu sama lain. Lalu waktunya untuk berpisah bagi mereka karena malam sudah semakin larut. Sementara itu, Lewis yang dipenjara membunuh sheriff yang berjaga. Lalu ia pun kabur dari penjara.
tempat lain, Albert mengantarkan pulang Anna. Namun sebelum berpisah, mereka berpelukan. Setelah itu mereka berpisah untuk menyiapkan diri karena esok hari waktunya duel antara Foy dengan si pengecut Albert. Namun ketika mereka sudah berpisah, rupanya Lewis melihat Albert bersama Anna. Lalu keesokan harinya, Cleese datang menemui Anna di hotel karena ia mendapat laporan dari Lewis. Sementara itu, tibalah waktunya untuk duel antara Foy dan Albert. Para penduduk kota sudah bersiap menyaksikan duel tersebut termasuk juga Louis mantannya Albert. Namun ketika duel dimulai, Foy datang dengan susah payah menahan sakit perutnya. Rupanya, obat yang diberikan oleh Anna bereaksi, membuat Foy buang-buang air. Saking sakitnya membuat Foy tidak tahan ingin buang air sampai-sampai ia buang air di topi orang. Lalu ketika rasa sakitnya mereda, Foy melanjutkan lagi tujuannya untuk duel tembak dengan Albert. Namun dengan mengejutkannya, Albert malah menyerah karena dia sudah tidak ada rasa lagi dengan Louis. Albert pun mengakui di depan para penduduk dan juga Louis bahwa tujuannya ia menantang duel pistol dengan Foy agar ia bisa mengambil hatinya Louis lagi. Namun ia sudah jatuh hati dengan Anna yang lebih peduli dengan dirinya. Setelah itu Albert pun pergi meninggalkan arena duel, lalu pergi ke hotel untuk mencari Anna karena Anna tidak datang saat duel berlangsung. Namun setibanya di sana, Albert tidak menemukan Anna di kamar hotelnya. Albert pun pergi ke bar menemui temannya yaitu Edward dan Ruth dan mengatakan ke mereka bahwa Anna tidak ada di kamar hotelnya. Selagi membahas Anna, tiba-tiba datang Cleese bersama anak buahnya ke bar. Ia mencari seorang pria yang telah menjalin hubungan dengan istrinya yaitu Anna. Ia mengancam semua orang dan akan membunuhi orang-orang jika esok hari orang yang menjalin hubungan tersebut tidak datang untuk duel pistol dengannya. Sebelum pergi meninggalkan bar, Cleese menembak seseorang untuk menunjukkan bahwa dia tidak main-main dan akan membunuh siapapun yang menghalanginya. Setelah mengetahui bahwa Anna merupakan istri dari seorang penjahat yang kejam, Albert segera pergi ke rumahnya untuk memberitahukan kedua orang tuanya agar kabur dari rumah karena masalah sebentar lagi akan datang. Sementara itu, Cleese membawa Anna ke suatu tempat yang sepi dan ingin melampiaskan rasa rindunya kepada istrinya. Namun karena Anna sudah tidak suka dengan suaminya, ia memukul Cleese dengan batu hingga Cleese pingsan. Kemudian Anna pergi ke rumah Albert, lalu meminta maaf ke Albert bahwa ia telah berbohong mengenai siapa dirinya sebenarnya ke Albert. Namun Albert sudah kecewa dan ia ingin pergi ke San Francisco untuk kabur dari Cleese. Anna pun mengatakan sejujurnya bahwa ia sungguh-sungguh mencintai Albert dan meminta Albert untuk memaafkannya. Namun tiba-tiba Cleese datang ke rumah Albert setelah ia sadar dari pingsannya. Albert pun menyuruh Anna untuk kabur duluan. Dan disinilah bodohnya Albert, bukannya kabur bareng Anna, ia malah ngumpet di ladang dombanya ketika Cleese dan anak buahnya memeriksa seisi rumah. Alhasil ketika Albert bersembunyi di ladang dombanya, ia dikencingin sama domba peliharaannya. Lalu Albert memberanikan diri untuk melarikan diri bersama kudanya. Namun ia ketahuan oleh Cleese. Alhasil ia pun dikejar-kejar oleh Cleese dan anak buahnya. Hingga sampailah di sebuah perlintasan kereta. Di sana Albert memanfaatkan situasi dengan menyeberangi kereta yang sedang berjalan. Lalu Albert menaiki kereta dengan kudanya untuk melarikan diri dari kejaran Cleese. Cleese pun kehilangan Albert untuk sementara waktu. Namun Cleese yakin Albert tidak akan kabur karena ia memiliki rencana lain, yaitu mencari keberadaan Anna, istrinya, untuk disandra. Albert yang berhasil kabur dari kejaran Cleese malah ditangkap oleh suku Apache. Ia pun diikat dan mau dibakar hidup-hidup. Namun Albert berbicara ke suku Apache dengan bahasa mereka. Alhasil Albert berhasil selamat dan dilepaskan. Bersama suku Apache, Albert mengungkapkan masalah yang menimpanya. Kepala suku itu pun mengerti kondisi yang Albert alami. Lalu ia memberikan semangkuk air kepada Albert. Setelah Albert meminum air pemberian dari kepala suku, Albert mulai berhalusinasi. Ia melihat kejadian dirinya yang baru dilahirkan, lalu melewati berbagai kejadian-kejadian yang menyakitkan semasa ia kecil. Semasa ia kecil, ia telah mendapat pelajaran berharga bahwa peri gigi tidak pernah ada. Itu dibuktikan ketika Albert masih kecil, ia menyembunyikan giginya yang copot ke bawah bantal. Dan keesokan harinya, ketika ia mengharapkan peri gigi memberikan uang kepadanya, ia malah mendapatkan tai kuda di bawah bantalnya yang sudah ditaruh oleh bapaknya. There ain't no tooth fairy, idiot!
Lalu Albert di dalam halusinasinya melihat Anna yang berada di gereja dengan pakaian pengantin. Dan tiba-tiba penglihatan itu berubah menjadi mengerikan ketika ada sebuah burung dengan kepala Clint di dalam paruh burung tersebut. Burung itu pun menyerang Albert. Namun Albert berhasil mengalahkan burung itu dengan sebuah tendangan mematikan. Kemudian Albert pun tersadar dari pengaruh halusinasinya. Kejadian yang dialami oleh Albert pun dijelaskan oleh kepala suku bahwa Albert memiliki keberanian sejati. Bila Albert percaya dengan kemampuannya itu, maka Albert bisa menggapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Lalu keesokan harinya, Albert berpamitan kepada suku Apache. Ia pun segera pergi menggunakan kudanya untuk menemui Clint. Di sana Clint bersama Anna sudah menunggu Albert. Lalu dengan percaya diri, Albert pun menantang Clint yang ingin membunuhnya dengan duel pistol. Clint dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Para penduduk kota itu pun tidak ada satupun yang berani melihat langsung duel antara Clint dan Albert. Lalu duel pun dimulai. Albert melukai lengan Clint dengan satu tembakan, dan Clint membalasnya dengan menembak pistolnya Albert. Hey, you shoot on 3. 1. Lalu Clint ingin segera mengakhiri hidupnya Albert, namun Albert meminta satu permintaan terakhir kepada Clint, dan permintaan itu adalah melepaskan Anna. Dan tak lama, Clint pun terjatuh. Rupanya, Clint telah terkena racun yang sudah disiapkan oleh Albert. Sebelumnya, Albert dan para suku Apache menyiapkan sebuah peluru yang diolesi dengan bisa ular derik, dan peluru itu Albert gunakan untuk menembak Clint. Albert menyadari bahwa kemampuan menembaknya payah. Ia pun meminta kepala suku untuk membantunya mengalahkan Clint. Kepala suku pun membantu Clint dengan menggunakan racun bisa ular yang diolesi ke peluru. Tidak perlu tepat sasaran, cukup sedikit goresan saja ke tubuh lawan, maka lawan akan mati dengan bisa ular. Clint pun akhirnya tewas karena bisa ular. Setelah Clint tewas, Albert pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Lalu para penduduk berkumpul melihat mayat Clint dan juga menangkap anak buah Clint. Setelah berhasil mengalahkan Clint, Louis mencoba untuk mendapatkan Albert kembali. Ia meminta balikan, namun Albert menolak dan memilih Anna untuk menjadi pasangannya. Kemudian karena Albert sudah membunuh Clint, seorang penjahat paling berbahaya, Albert mendapatkan hadiah berupa uang. Dan uang itu Albert gunakan untuk membeli lebih banyak domba. Albert dan Anna pun hidup bersama dengan domba-domba mereka yang sangat banyak. Dan itulah ending dari film ini. Lalu setelah film berakhir, ada sebuah adegan tentang Django Freeman datang ke festival untuk mencoba permainan. Dan permainan itu adalah menembak budak hitam. Nama permainan itu sendiri adalah Runaway Slave atau budak yang melarikan diri. Alih-alih menembak ke permainan, Django malah menembak mati si pemilik permainan. Perlu diketahui bahwa Django Freeman memiliki film sendiri yaitu berjudul Django Unchained yang dirilis pada tahun 2012 dan sudah dibuatkan alur filmnya. Oke, sekian dari Gamapra. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ucapan dalam membuat alur filmnya. Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di alur film yang lainnya. Bye-bye.